Baik, selamat pagi, shalom untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada di rumah, sedang jemaat, seberapapun Bapak Ibu Saudara yang dapat menonton, menyaksikan dan beribadah melalui live streaming hari ini. Kami percaya Bapak Ibu Saudara-saudara boleh semua kita menikmati anugerah Tuhan. Hari ini tanggal 5 April 2020 dan menurut keputusan dari sinode kita bahwa tidak ada perjamuan kudus hari ini, tetapi kita akan melaksanakan perjamuan kudus pada hari Jumat Agung yang dilaksanakan pada hari Jumat besok lusa. Karena itu nanti kami akan sampaikan pengumuman lebih lanjut untuk Bapak Ibu Saudara dapat mengikuti dalam ibadah Jumat Agung itu. Baik, hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang sudah disiapkan untuk kita, yaitu yang terambil dari 1 Petrus 1 ayat 1 sampai yang ke-13. 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 13. Saya ulangi, firman Tuhan hari ini terambil dari kitab atau surat 1 Petrus 1 ayat 1 sampai yang ke-13. Saya akan membacakan ayat ini, silahkan Bapak Ibu Saudara membaca dalam kitab masing-masing di rumah. Silahkan bersama-sama dengan keluarga membaca ayat ini secara bersama-sama. Demikian kata firman Tuhan, dengan judul salam di situ, juga dengan judul juga ada pengharapan iman dan kasih. Demikian kata Alkitab, dari Petrus ya Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Ayat 13 terakhir, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu
pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Dari 13 ayat yang kita baca hari ini, dari 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 13, judul firman Tuhan buat kita kasih karunia tanpa batas. Alkitab berkata kasih karunia datang dari Yesus Kristus. Dan kasih karunia Allah itu tanpa batas. Bagi orang yang percaya dan beriman kepada Yesus, Alkitab berkata kasih karunia Allah ada dalam hidup mereka. Betapa beruntungnya kita sebagai orang berdosa yang telah mendapatkan kasih karunia Allah. Kehidupan yang sebelumnya jauh dari Allah, tidak bernilai, sekarang diubah menjadi penuh arti karena anugerah Allah yang tidak terbatas itu kita dapatkan dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu hari ini kita akan belajar firman Tuhan, saudara-saudara, kasih karunia tanpa batas. Apa saja yang dikerjakan oleh kasih karunia Allah itu? Ya, sesuai dengan nats pembacaan kita hari ini. Apa saja yang dikerjakan oleh kasih karunia Yesus itu buat kita? Sesuai dengan teks yang kita baca dari 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 13. Saya menemukan ada 3 hal yang dikerjakan oleh kasih anugerah Allah atau kasih karunia Allah bagi kita. Yang pertama, Alkitab mencatat kasih karunia yang memilih. Ayat 1 sampai ayat 4, silakan Bapak Ibu Saudara membaca di rumah ayat itu. Tetapi saya perlu jelaskan buat kita apa maksudnya kasih karunia yang memilih. Rencana Allah yang kekal atas orang percaya memungkinkan pemilihan itu terjadi. Ya, dasar pemilihannya bukan karena kebaikan manusia, tetapi karena kasihnya yang besar. Yohanes 3 ayat 16. Tujuan dari pemilihan itu adalah supaya kita taat kepada Kristus. Jika kita menyadari bahwa kita dipilih, maka keputusan hidup untuk mentaati Kristus adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar lagi. Salah satu bentuk ucapan syukur kita adalah taat kepada perintah Tuhan atau Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan dan saudara yang ada di rumah, ketika kita sedang mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan di dalam hidup kita, tidak jarang kita merasa betapa fananya dan tidak berartinya hidup ini. Benarkah demikian? Sama sekali tidak benar. Karena apa? Kita adalah orang-orang yang dipilih karena kasih Allah sejak dari awal penciptaan, bahkan sampai selama-lamanya. Kita dipilih untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, kata ayat yang kita baca tadi, tidak dapat cemar dan tidak dapat layu di surga. Oleh sebab itu, di tengah-tengah situasi yang kurang menyenangkan hari-hari ini, marilah kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan, agar kasih karunia-Nya dan damai sejahtera-Nya dicurahkan semakin melimpah atas kita. Di tengah situasi, karena kita adalah orang-orang yang dipilihnya. Jadi yang pertama, saudara-saudara, kasih karunia Allah itu adalah kasih karunia yang memilih. Berarti saudara dan saya ketika kita beriman sama Yesus Kristus, berarti saudara adalah orang yang dipilih. Kalau saudara dipilih, berarti saudara orang yang spesial, orang yang paling berharga di mata Tuhan. Kalau saudara berharga, bernilai, berarti tidak ada satupun yang dapat merebut saudara dari tangan Allah. Dan saya percaya saudara, situasi yang menakutkan hari ini, kita ada dalam tangan Tuhan. Karena kita dipilih untuk diselamatkan oleh kasih karunia-Nya. Yang kedua, Alkitab berkata, apa yang dikerjakan oleh anugerah-Nya atau oleh kasih karunia Tuhan itu buat kita. Yang kedua, kasih karunia yang menguatkan dalam ujian. Saudara-saudara, ayat 5 sampai ayat 7, 1 Petrus 1. Ya, tapi saya perlu jelaskan, sementara menantikan pengenapan keselamatan kekal kita, kemurnian iman kita perlu diuji. Alat apa yang Tuhan pakai untuk menguji iman kita? Alkitab berkata yang ayat kita baca tadi adalah berbagai pencobaan. Agar iman kita dibuktikan lebih mulia dari emas yang fana, kita perlu melewati ujian. Dan berbagai tantangan yang terjadi. Saya percaya ini ujian buat kita semua, supaya iman kita semakin murni, semakin kuat, semakin berakal dalam Kristus. Kita bersyukur karena menurut ayat 5 dalam 1 Petrus pasal 1 ini, kita dipelihara dalam kekuatan Allah. Ya, kita dipelihara dalam kekuatan Allah.
Berarti saudara-saudara, kalau kita sehat, kita kuat hari ini karena Tuhan yang memelihara kita. Karena kekuatan Tuhan ada atas kita. Jangan takut saudara, karena kita tahu hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Virus COVID-19 telah membuat banyak dari kita berduka cita. Sakit, tertekan, cemas, gelisah, takut, bahkan kita akan kehilangan pengharapan dan keyakinan kita. Ayat di atas menjelaskan buat kita semua, tapi ingat tujuan Tuhan atas kita adalah memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Karena itu tetaplah bersukacita, saudara, tetaplah setia, karena Alkitab berkata Dia telah menyelamatkan kita. Kasih karunia yang menguatkan kita dalam ujian. Itu yang kedua. Yang pertama, kasih karunia Allah itu memilih kita. Yang kedua, kasih karunia yang menguatkan kita dalam ujian. Berarti kalau kita diuji hari-hari ini, itu karena kasih karunia Tuhan. Tetaplah bersukacita, karena Dia memelihara kita sebagai gembala agung yang baik, yang menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Jangan lupa apa yang kekal, yang Dia sediakan bagi kita di dalam kekekalan, pasti menjadi milik kita selama-lamanya. Karena itu, saudara-saudara, tetap kuat di dalam Tuhan. Yang terakhir, apa yang dikerjakan anugerah kasih karunia Tuhan dalam hidup kita? Yang terakhir, kasih karunia Allah atau kasih karunia yang memberi keselamatan. Ayat 8 sampai 13, 1 Petrus 1 tadi. Yang patut kita renungkan sejak lama. Keselamatan itu di ayat yang kita baca tadi, dari ayat 8 sampai 13. Sejak lama, dahulu kala, keselamatan telah diteliti. Kal itu diteliti oleh para nabi yang bernubuat tentang kasih atau anugerah Allah kepada umat manusia. Keselamatan itulah yang menjadi tujuan iman kita di dalam Yesus Kristus. Dan Ia menyelamatkan kita bukan karena pekerjaan atau perbuatan kita. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Tetapi semata-mata oleh kemurahan Tuhan saja kita diselamatkan. Dan kita boleh percaya hari ini karena kasih karunia yang menyelamatkan. Jadi ada 3 hal, saudara, kasih karunia tanpa batas. Yang pertama adalah kasih karunia yang memilih, kasih karunia yang menguatkan kita di tengah ujian. Yang ketiga, kasih karunia yang memberi keselamatan. Dunia sedang sulit hari-hari ini, dan dunia sulit memahami tentang keselamatan. Tetapi oleh kasih karunia Allah, kita boleh menerima anugerah keselamatan itu di dalam Yesus. Mereka hanya memahami bahwa keselamatan adalah sesuatu yang harus mereka usahakan sebagai hasil usaha mereka. Tetapi puji Tuhan bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus, bahwa keselamatan kita disediakan karena iman percaya kita kepada Yesus. Dan Yesus menjamin orang yang percaya kepadanya, mereka menerima kasih karunia keselamatan itu. Kita tidak sedang meneliti, tetapi telah mencapai keselamatan itu. Kita tidak sedang mencari keselamatan, tapi kita telah mengalami keselamatan dari Allah itu. Karena itu kita tidak sedang mengejar keselamatan, tetapi kita menikmati keselamatan di dalam Yesus. Bukan hanya nanti, tetapi sekarang, di sini, di tengah-tengah dunia ini, kita bisa menikmati keselamatan dari Tuhan. Di tengah kegoncangan virus corona yang melanda seluruh dunia, kita orang percaya juga bisa menikmati keselamatan dari Allah. Kiranya kasih Allah, sukacita dan damai sejahtera dari Allah tercurah berlimpah-limpah atas kita semua, saudara-saudara yang di rumah. Karena itu hari ini, inilah 3 hal firman Tuhan yang ingin saya bagikan buat kita, yang menguatkan kita dimanapun saudara berada, dimanapun saudara tinggal bersama dengan keluarga. Ada 3 hal kasih karunia tanpa batas. Pertama, kasih karunia yang memilih. Berarti saudara dipilih oleh Tuhan karena kasih karunia. Yang kedua, kasih karunia yang menguatkan kita di tengah ujian. Di
tengah menghadapi tantangan, kita dikuatkan oleh kasih karunia. Yang ketiga, kasih karunia yang memberi kita keselamatan. Kasih karunia dari Yesus menyelamatkan saudara dan saya. Berarti saudara dan saya telah memperoleh hidup yang kekal itu. Karena itu pegang, setia terus, taat terus. Tuhan berserta dengan saudara. Selamat hari Minggu. Tuhan yang memberkati kita, puji Tuhan. Shalom.